Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di kelompok 3 kali ini akan membahas tentang teknik penulisan butir-butir soal hasil belajar. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Kadek Erawati, yang kedua ada Gede Disnopeyase, yang ketiga ada Lodesiantari, dan yang keempat ada Rizka Salwa Alipia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materinya, perlu kita ketahui atau perlu kita untuk mengetahui apa sih itu penulisan butir soal hasil belajar. Nah, penulisan butir soal hasil belajar merupakan langkah penting dalam proses evaluasi pendidikan. Penulisan soal yang baik dan terstruktur akan mempengaruhi keefektifan dari soal itu sendiri. Adapun hal yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, penulisan butir soal tipe uraian, kemudian yang kedua penulisan butir soal tipe benar salah, yang ketiga penulisan butir soal tipe memasangkan atau menjodohkan, yang keempat penulisan butir soal tipe melengkapi atau isian singkat, yang kelima penulisan butir soal tipe pilihan ganda satu jawaban benar, yang keenam penulisan butir soal tipe pilihan ganda variasi jawaban kompleks, yang ketujuh penulisan butir soal tipe pilihan ganda variasi hubungan sebab akibat, dan yang kedelapan yaitu penulisan butir instrumen non-tes. Yang pertama yaitu penulisan butir soal tipe uraian. Nah, soal tipe uraian dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas atau terstruktur. Soal uraian bebas memberikan kebebasan kepada peserta untuk menjawab secara komprehensif, sedangkan soal uraian terbatas mengharuskan peserta untuk menjawab berdasarkan aspek-aspek tertentu dari materi yang diujikan. Kemudian untuk bentuk dari soal uraian juga dibedakan menjadi dua, yaitu soal uraian objektif dan non-objektif. Soal dengan bentuk uraian objektif adalah sebuah rumusan soal atau pertanyaan di mana penjawab dituntut untuk menjawab dengan konsep tertentu, dapat diidentifikasi kata-kata berdasarkan kunci jawabannya, sehingga dalam menghitung nilai dapat dilakukan secara objektif. Kemudian soal dengan bentuk non-objektif merupakan soal di mana jawabannya berupa konsep menurut pendapat masing-masing siswa. Pada tahap menulis butir soalnya, kita harus menulis soal berdasarkan indikator-indikator yang ada pada kisi-kisi soal, di mana setiap indikator soal dapat dituangkan menjadi satu atau lebih butir soal yang sesuai dengan tuntutan indikator. Kaidah-kaidah penyusunan soal tes uraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator, di mana batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan atau ruang lingkup harus jelas. Kemudian yang kedua, isi materi sesuai dengan petunjuk pengukuran. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis kelas atau tingkat kelas. Kemudian yang ketiga, rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai seperti mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, dan hitunglah. Kemudian yang keempat, tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas dan terbaca, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan juga harus bermakna. Kemudian yang kelima, rumusan butir soal menggunakan bahasa sederhana dan komunikatif, di mana rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok tertentu. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah penulisan butir soal tipe benar salah. Nah, soal tipe benar salah mengharuskan peserta untuk menentukan kebenaran dari pernyataan yang diberikan. Kaidah penulisannya mencangkup penggunaan bahasa yang jelas dan tidak ambigu serta memastikan bahwa setiap pertanyaan memiliki satu jawaban yang benar dan satu yang salah.
Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan di kalangan peserta didik. Dalam penyusunannya, terdapat beberapa kaidah penting yang harus diperhatikan agar soal tersebut berkualitas dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang pertama yaitu soal harus sesuai dengan indikator pembelajaran dan menggunakan konsep yang benar serta relevan. Pernyataan dalam soal harus jelas, tidak multitafsir, dan menghindari penggunaan ungkapan yang meragukan seperti barangkali atau pada umumnya. Yang kedua, soal sebaiknya tidak mengandung pernyataan negatif ganda atau terlalu panjang dan kompleks, sehingga soal hanya boleh mengandung satu gagasan utama yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada soal lain. Kemudian yang ketiga, penempatan pernyataan benar dan salah juga perlu diatur secara acak agar menghindari pola tertentu yang dapat ditebak oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir, dari segi bahasa, soal harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan komunikatif serta sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang penulisan butir soal tipe memasangkan atau menjodohkan. Jadi soal memasangkan atau menjodohkan sendiri terdiri dari dua kelompok pernyataan. Yang satu kelompok berisi pertanyaan dan yang satu kelompok lainnya berisi jawaban. Nah, peserta didik diminta untuk mencocokkan pernyataan dari kedua kelompok tersebut. Dalam penulisannya, penting untuk memastikan bahwa semua pernyataan dalam kedua kelompok adalah sejenis dan jumlah pernyataan jawaban lebih banyak daripada pernyataan soal. Nah, dalam penulisan soal ini terdapat beberapa kaidah yang penting dan perlu diperhatikan agar soal dapat disusun dengan baik dan juga efektif. Yang pertama ada materi soal harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan bersifat logis serta homogen. Hal ini berarti semua pernyataan dalam kedua kelompok harus saling berkaitan dengan materi yang akan diukur. Sedangkan dalam hal konstruksi sendiri, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tidak memberikan petunjuk ke arah jawaban. Jumlah pernyataan jawaban juga harus lebih banyak daripada pernyataan untuk mengurangi kemungkinan tebakan yang benar. Selain itu, pokok soal dan jawaban harus disusun secara sistematis dan homogen dan tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Lalu selanjutnya, kaidah selanjutnya ada dari segi bahasa. Nah, setiap soal harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Kita juga dapat menghindari penggunaan istilah lokal atau bahasa daerah yang mungkin tidak akan dipahami oleh semua siswa, terutama jika soal tersebut digunakan secara nasional. Adapun keunggulan dari soal ini yaitu adanya kemudahan dalam perumusan dan pensinkronan yang cepat serta objektif. Namun, keterbatasannya terletak pada kemampuan yang cenderung hanya mengukur ingatan, sehingga kurang efektif untuk menguji keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pendidik atau guru untuk memahami kaidah-kaidah ini agar dapat menyusun soal menjodohkan yang berkualitas dan bermanfaat untuk proses pembelajaran itu sendiri. Oke, baik, lanjut kepada materi selanjutnya, itu penulisan butir soal tipe melengkapi atau isian singkat. Jadi soal tipe ini melengkapi atau isian singkat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menjawab secara singkat dan tepat. Nah, soal ini berbentuk pernyataan atau pertanyaan dengan bagian kosong yang harus diisi dengan kata, frasa, angka, ataupun simbol-simbol tertentu. Nah, agar soal yang dibuat lebih efektif, ada beberapa hal atau kaidah penyusunan yang harus dan perlu diperhatikan. Yang pertama ada materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hanya memiliki satu jawaban benar untuk menghindari kebingungan.
Lalu yang kedua ada konstruksi soal, harus jelas dan tidak terlalu panjang dan dapat menggunakan garis lurus untuk jawaban agar lebih rapi dan mudah dinilai. Lalu yang ketiga ada bahasa yang digunakan harus baku dan sederhana tentunya agar mudah dipahami sesuai dengan tingkatan peserta didik tersebut. Jadi hindari istilah-istilah sulit atau bahasa daerah yang mungkin tidak dimengerti semua siswa. Lalu yang terakhir ada pensinkronan, biasanya menggunakan sistem benar atau salah, di mana jawaban yang tepat mendapatkan nilai penuh dan jawaban yang salah mendapat nilai kurang dari nilai full. Lalu adapun contoh soal seperti ibu kota Indonesia adalah titik-titik atau garis panjang yang jawabannya adalah Jakarta. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, soal tipe melengkapi diharapkan dapat membantu untuk mengukur pemahaman peserta didik secara lebih objektif dan juga efektif. Baik, dan selanjutnya ada penulisan soal pilihan ganda satu jawaban benar. Jadi soal pilihan ganda satu jawaban benar ini terdiri dari satu pertanyaan dengan beberapa opsi jawaban di mana hanya satu yang benar. Jadi opsi jawaban harus logis dan tidak menyesatkan dan tentunya relevan dengan pertanyaan. Setiap soal pilihan ganda memiliki dua jenis jawaban. Yang pertama kunci jawaban yaitu jawaban yang benar atau yang paling benar. Lalu yang kedua ada pengecoh atau distraktor, yaitu jawaban salah tetapi masuk akal bagi siswa yang kurang memahami materi. Adapun keunggulan soal pilihan ganda ini adalah penilaiannya cepat, objektif, dan mampu mengukur berbagai tingkatan kognitif serta cakupan materi yang luas. Oleh karena itu, soal ini sering digunakan dalam ujian skala besar seperti ujian nasional ataupun ujian akhir sekolah. Namun, penyusunan soal pilihan ganda yang berkualitas tentunya memiliki atau membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang besar. Selain itu, penulisan soal sering mengalami kesulitan dalam membuat pengecoh yang efektif. Ada juga resiko siswa menebak jawaban atau mencontek. Jadi secara umum soal pilihan ganda terdiri dari dua bagian utama, yaitu pokok soal atau STEM atau pertanyaan utama yang harus dijawab. Ada juga pilihan jawaban atau option yang terdiri dari kunci jawaban dan juga pengecoh. Nah, dengan memperhatikan kaidah atau prinsip-prinsip ini, diharapkan soal pilihan ganda dapat menjadi alat evaluasi yang efektif dan tentunya akurat untuk menilai peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian penulisan butir soal tipe pilihan ganda versi jawaban kompleks. Nah, penulisan butir soal tipe pilihan ganda dengan variasi jawaban kompleks adalah aspek penting dalam evaluasi pendidikan yang dirancang untuk mengukur pemahaman dan kemampuan analisis peserta didik secara lebih mendalam. Nah, pada soal pilihan ganda kompleks ini berbeda dari soal pilihan ganda biasa, di mana peserta ujian tidak hanya diminta untuk memilih satu jawaban benar dari beberapa pilihan, tetapi juga dapat memilih dari satu jawaban yang dianggap benar. Nah, hal ini memungkinkan pengukuran yang lebih luas terhadap kompetensi siswa, termasuk kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi sesuai dengan taksonomi Bloom. Nah, pada bagian ini terdapat kaidah penulisan soal pilihan ganda kompleks. Yang pertama ada pernyataan jelas. Nah, pada pernyataan jelas terdapat ada batang tubuh soal, harus disusun dengan jelas dan ringkas. Nah, hindari penggunaan istilah yang membingungkan atau kalimat yang terlalu panjang. Yang kedua itu ada pilihan jawaban. Nah, pada pilihan jawaban ini, setiap pilihan jawaban harus relevan dengan pertanyaan dan memiliki tingkat kesulitan yang seimbang.
Pilihan jawaban harus mencakup satu atau lebih jawaban benar serta beberapa ngecoh yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa. Yang ketiga ada variasi jawaban. Nah, pada bagian ini dalam soal kompleks, peserta dapat meminta untuk memilih beberapa jawaban sekaligus. Misalnya, pilihlah 2 dampak dari penyebaran virus Ebola terhadap masyarakat global. Nah, dengan format ini, siswa dituntut untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi sebelum menjawab. Yang keempat ada penggunaan kata kunci. Nah, pada bagian penggunaan kata kunci, seperti terdapat kata kunci seperti benar, salah, sebab, akibat, harus digunakan secara konsisten dan membantu siswa memahami jenis informasi yang diminta. Yang kelima, ada konteks yang relevan, di mana soal harus berakar dan konteks yang relevan dengan materi pembelajaran sehingga siswa dapat mengaitkan pengetahuan mereka dengan situasi nyata. Nah, yang selanjutnya ada penulisan butir soal tipe pilihan ganda variasi hubungan sebab akibat. Nah, pada penulisan butir soal tipe pilihan ganda yang mengedepankan variasi hubungan sebab akibat ini adalah metode evaluasi yang efektif untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep kausalitas dalam beberapa konteks. Nah, soal tipe ini tidak hanya meminta siswa untuk memilih jawaban yang benar, tetapi juga untuk memahami dan menganalisis hubungan antara pernyataan yang diberikan. Nah, dalam penulisan soal ini terdapat beberapa kaidah dan struktur yang perlu diperhatikan agar soal dapat berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang akurat. Pada hal ini, memungkinkan pengukuran kemampuan siswa dalam menganalisis informasi dan menarik kesimpulan berdasarkan logika. Yang pertama, pernyataan jelas. Nah, batang tubuh soal harus disusun dengan jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang sederhana agar siswa dapat memahami konteks tanpa kebingungan. Yang kedua, struktur pilihan ganda. Pilihan jawaban harus mencakup berbagai kemungkinan seperti yang pertama ada jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang kedua, jika pernyataan benar dan alasan benar tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, jika pernyataan benar dan alasan salah. Yang keempat, jika pernyataan salah dan alasan benar. Yang kelima, jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, lanjut yang ketiga, keterkaitan yang logis. Pastikan bahwa hubungan antara pernyataan dan alasan dapat dianalisis dengan baik oleh siswa. Nah, hal ini termasuk memeriksa apakah pernyataan pertama menyebabkan atau menjelaskan pernyataan kedua atau sebaliknya. Yang keempat, contoh kasus nyata. Pada contoh kasus nyata ini menggunakan contoh yang relevan dari kehidupan berhari-hari dapat membantu siswa memahami konsep sebab akibat dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada penulisan butir instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes mencakup metode evaluasi seperti observasi, penugasan proyek, dan kinerja. Nah, pada bagian ini adapun pengembangan instrumen non-tes juga harus mengikuti langkah-langkah yang harus diikuti. Seperti yang pertama, spesifikasi instrumen terdiri atas tujuan dan kisi-kisi instrumen. Tujuan pengembangan instrumen non-tes sangat tergantung pada data yang akan dihimpun. Instrumen non-tes mencakup afektif dan psikomotorik. Yang kedua, menulis instrumen. Nah, instrumen disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Biasanya, instrumen dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Adapun kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan ketika menulis butir instrumen adalah yang pertama, hindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. Yang kedua, rumusan pernyataan atau pertanyaan singkat. Yang ketiga,
Satu pernyataan hanya mengandung satu pikiran yang lengkap. Yang keempat, pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Yang kelima, hindari penggunaan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, dan sejenisnya. Yang keenam, hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Nah, selanjutnya yang ketiga, menentukan skala instrumen. Ada beberapa skala yang bisa digunakan dalam mengukur ranah efektif, diantaranya seperti skala Likert, Thurston, dan beda sematik. Adapun langkah-langkah pengembangan skala, yang pertama, menentukan objek sikap yang akan dikembangkan skalanya. Yang dua, menyusun kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, menulis butir pernyataan. Yang keempat, melengkapi butir pernyataan dengan skala sikap. Bisa genap, 4 atau 6, dan bisa ganjil 5 atau 7. Nah, yang selanjutnya ada yang keempat, sistem penskoran. Nah, pada sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. Misalnya, apabila digunakan skala Thurston, maka skor tertinggi tiap butir adalah 7 dan terendah 1. Nah, selanjutnya yang kelima, telaah instrumen. Telaah instrumen adalah meneliti tentang kesesuaian antara butir pertanyaan atau pernyataan dengan indikator, kekomunikatifan bahasa yang digunakan, kebenaran dari tata bahasa yang digunakan, ada tidaknya bias pada pertanyaan atau pernyataan, kemenarikan format instrumen, kecukupan butir instrumen sehingga tidak membosankan. Yang keenam, merakit instrumen. Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan pernyataan dan pertanyaan. Nah, format harus menarik urutan pernyataan sesuai dengan aspek yang akan diukur. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ada uji coba instrumen. Setelah dirakit, instrumen diuji cobakan. Sampel uji coba dipilih yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Ukuran sampel minimal 30 orang, bisa berasal dari satu sekolah atau lebih. Pada saat uji coba, yang perlu dicatat adalah saran-saran dari responden dan kejelasan pedoman pengisian instrumen, kejelasan kalimat, dan waktu yang digunakan. Baik, yang sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah yang pertama, penulisan butir soal hasil belajar merupakan langkah penting dalam proses evaluasi pendidikan. Penulisan soal yang terstruktur dan baik akan mempengaruhi keefektifan dari soal itu sendiri. Yang kedua, penulisan soal tipe uraian itu terdiri dari dua jenis, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Yang ketiga, penulisan soal tipe benar-salah. Penulisan soal ini mengharuskan peserta untuk menentukan kebenaran dari pernyataan yang diberikan. Yang keempat, penulisan soal tipe memasangkan atau menjodohkan. Soal ini terdiri dari dua kelompok pernyataan, yaitu kelompok pertama berisi pertanyaan dan kelompok lainnya berisi jawaban. Yang kelima, penulisan soal tipe melengkapi atau isian singkat merupakan bentuk soal untuk mengukur kemampuan dalam memberikan jawaban singkat dan sesuai kompetensi. Yang keenam, penulisan soal tipe pilihan ganda. Satu jawaban benar merupakan pertanyaan dengan beberapa opsi jawaban dan hanya satu opsi jawaban yang benar. Yang ketujuh, penulisan soal tipe pilihan ganda variasi jawaban kompleks. Soal ini terdiri dari soal pilihan ganda dan terdapat opsi jawaban benar lebih dari satu. Yang ke-8, penulisan soal tipe pilihan ganda variasi hubungan sebab akibat.
di mana soal ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep kausalitas dalam berbagai konteks. Kesimpulan yang kesembilan, penulisan butir instrumen non-tes itu mencakup metode evaluasi seperti observasi, penugasan proyek, dan kinerja. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mewakili kelompok 3. Jika terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.